Shalom Bapak Ibu, Opa Oma sekalian, apa kabar? Salam jumpa dalam persekutuan Usia Indah GKI Kavrim Polri. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk dapat mengikuti persekutuan Usia Indah ini dengan baik. Bacaan Mazmur terambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 9. Jika di tempat Bapak Ibu masing-masing ada Alkitab, mari kita buka bersama dan kita baca bersama-sama. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita bersyukur karena kita boleh memiliki Allah yang begitu luar biasa. Dia menjadi gunung batu kita, kota benteng kita, dan keselamatan kita. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan karena kami boleh memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih karena kehidupan kami hari lepas hari, itu semua boleh terjadi karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Dan kami percaya sekali lagi bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami boleh dimampukan untuk melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan kami pada saat ini ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami mau menyerahkan persekutuan usia indah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma, mari kita naikkan pujian dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga lapang harapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu, tema persekutuan Usia Indah kali ini adalah Tidak Tawar Hati, yang akan disampaikan Bapak Yohanes Lengkong. Dan kita akan memasukinya, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karenanya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sekali lagi, dan kita nyanyikan pujian dari PKJ 255. Firman-Mu kupegang selalu.
Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi, dan sambil mengingat bahwa hanya karena kekuatan firman kita mampu menjalani hidup kita. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Oma, Opa, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali perenungan kita siang hari ini, kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk persekutuan online yang boleh terlaksana saat ini, dan di dalamnya kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, supaya firman-Mu ini yang kami baca dan akan kami renungkan juga boleh berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong kiranya hamba-Mu ya Tuhan yang akan mewartakan firman, berkati lidah dan bibirnya, sehingga hanya firman Tuhan yang boleh Ia sampaikan bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita bersama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 3 ayat 1 sampai 13. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya, menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu.
supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita, tetapi lebih berbahagia kita yang melakukan firman itu dan membuahkannya dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Oma-opa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak tawar hati. Oma-opa, Bapak Ibu pernah makan makanan yang rasanya tawar atau minum minuman yang rasanya juga tawar? Rasanya kok makanan yang tawar ya, yang enak itu hanya roti tawar. Roti tawar juga ada manis-manisnya sedikit ya. Apalagi kalau adonannya dicampur juga dengan susu, maka ada rasa gurih-gurihnya sedikit. Tidak ada yang suka makan makanan yang tawar. Tidak ada suka minum minuman yang rasanya juga tawar. Pasti kita akan menambahkan bumbu di makanan itu, atau mungkin menambahkan gula ya, supaya lebih manis di minuman yang kita rasa tawar. Kata tawar sendiri punya makna mengurangi. Makanan yang seharusnya enak ketika ada rasa, tetapi kalau disebut tawar artinya makanan itu jadi kurang enak ya. Lalu kita kenal juga istilah penawar racun. Racun yang efeknya seharusnya sangat kuat, bahkan juga mematikan bagi tubuh kita ini, jadi berkurang kemampuannya atau bahkan mungkin hilang sama sekali karena sudah ditawarkan oleh si penawar racun. Kemampuannya berkurang. Lalu juga dalam transaksi jual beli sehari-hari ya, kita suka tawar-menawar harga. Oma-opa, Bapak Ibu yang suka ke pasar ya, bisa jadi karena alasan utamanya itu barang-barang di pasar bisa ditawar. Bener ya? Kan nggak mungkin kita suka ke pasar karena kita suka becek-becekan di pasar. Hati-hati, nanti kepleset. Atau juga karena kita suka ke pasar karena kita suka mencium aroma amis ikan dan daging. Wah, rasanya bahagia gitu kalau nyium aroma amis, kan tidak ya. Bisa jadi karena kita suka ke pasar karena selain karena barang-barang di sana memang harganya juga sudah murah, tetapi yang murah itu juga masih bisa ditawar lagi. Wah, tinggal kita mengeluarkan kemampuan tawar-menawar kita. Pokoknya kalau sudah bosan, ya udah, baru deal dan ambil. Demikian juga dengan hati yang tawar, seperti tema kita hari ini. Hati maksudnya adalah segala perasaan, segala keinginan, segala semangat di dalam diri kita. Ia menjadi pendorong, ia menjadi semangat bagi kita untuk kita melakukan sesuatu. Makanya ada istilah kan seperti ini, semuanya itu berawal dari hati. Ketika kita mencintai, ketika kita menyayangi seseorang, disebutnya apa? Jatuh hati. Artinya perasaan ini jatuh, perasaan ini menetap untuk orang yang kita kasihi. Dan ketika hati ini sudah mantap, maka perjalanan cinta bisa terus berlanjut ke jenjang selanjutnya. Tapi sebaliknya, ketika hati itu menjadi tawar, berarti perasaan, semangat, dan keberanian kita itu juga menjadi berkurang, bahkan berangsur menghilang. Yang tadinya kita menggebu-gebu dalam mencintai seseorang, maka ketika tawar hati ini ya, rasa cinta itu juga perlahan-lahan akan menghilang. Yang tadinya semangat dalam melakukan sesuatu, ketika tawar hati ini, maka orang itu akan kehilangan semangat di dalam melakukan apa yang dia lakukan. Bahkan juga mungkin dia akan berhenti ya, bukan hanya kehilangan semangat, tetapi juga akan berhenti. Betapa hati itu sesuatu yang sangat penting dan perlu dijaga. Kenapa? Karena dia sangat rentan terhadap keadaan dan situasi yang ada di luar diri kita. Dia sangat rentan. Apalagi ketika kita berjumpa dengan masalah berat dan pergumulan di dalam hidup, maka hati ini menjadi rentan untuk terpengaruh, bahkan akhirnya mungkin dia dapat menjadi
tawar. Itu sebabnya pesan Rasul Paulus di ayat 13 dalam bacaan kita hari ini itu hendak mengingatkan kita untuk tidak tawar hati. Masalah dan pergumulan boleh datang dalam kehidupan kita. Hidup kita ini bisa jadi berliku-liku perjalanannya, tetapi harus kita hadapi dengan penuh semangat, bahkan juga sukacita. Oma, opa, bapak, ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berani mengajak kita untuk tidak tawar hati ketika menghadapi masalah dan pergumulan. Ini bukan sekedar bualan Rasul Paulus atau omong doangnya Rasul Paulus atau konsep ideal ya memang begitu seharusnya gitu. Ada banyak motivator sekarang ini yang mengajak orang untuk tetap semangat mengalami kesusahan, tapi dirinya seumur hidup tidak pernah susah ternyata. Nah, ajakan Rasul Paulus ini ternyata sudah dia gumuli, bahkan sudah dia lakukan di sepanjang perjalanan hidup dan pelayanannya. Kita semua tahu sejarah masa lalu Rasul Paulus ya, siapa dia sebelum menjadi seorang Paulus. Sebelumnya dia adalah Saulus, seorang penangkap dan penganiaya pengikut Kristus yang sangat terkenal dan tersohor. Dia juga bertugas membantah segala ajaran tentang Kristus yang bertentangan dengan hukum dan tradisi Yahudi. Dia sangat menguasai hukum dan tradisi Yahudi. Saulus juga menghukum pengikut Kristus dengan sangat kejam. Sehingga walaupun dia sudah menjadi Paulus, walaupun ia telah menjadi seorang rasul, dia tetap merasa dirinya tidak layak. Dalam 1 Korintus 15 ayat 9, Rasul Paulus berkata bahwa dirinya itu tidak layak disebut seorang rasul. Kenapa? Karena dia pernah menganiaya jemaat Tuhan di masa lalu. Dia merasa dirinya hina sekali, tidak layak. Dalam ayat 8 bacaan kita, Rasul Paulus berkata seperti ini. Kepadaku yang paling hina ini telah dianugerahkan kasih karunia Tuhan. Jadi walaupun Paulus adalah orang yang kejam, walaupun Paulus orang yang hina di masa lalu, tapi ia tetap dikasihi Allah. Paulus tetap dikaruniakan kasih oleh Allah. Hidupnya diubah oleh Allah menurut kasih karunia Allah. Betapa Paulus berharga bagi Allah. Hidupnya berarti di mata Tuhan. Oma, opa, bapak, ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, resep pertama dari Paulus supaya kita tidak tawar hati dalam menghadapi pergumulan dan permasalahan hidup adalah mari kita mengakui diri, mengakui hidup kita bahwa hidup kita ini berharga bagi Tuhan. Berharga bagi Tuhan. Seringkali penilaian orang atas kita anggap sebagai satu hal yang penting. Kita kan sering dengar pujian ya, wah hebat ya dia, masih muda itu tapi sukses sekali dan kaya raya. Wah hebat ya dia, banyak orang bertobat karena pelayanannya. Wah gereja penuh karena pelayanannya. Wah luar biasa ya dia, aktif banget di gereja, tiap hari saya lihat dia bolak-balik ke gereja untuk ngurus pelayanan, hidupnya kayaknya hanya diberikan untuk pelayanan. Tapi sayangnya ketika mulai memasuki usia indah, pujian dan pengakuan orang dan keluarga bagi kita biasanya sih mulai berkurang. Dan yang muncul adalah rasa kasihan dan rasa iba. Aduh hati-hati kalau mau nyebrang jalan ya, sudah tua lihat kiri kanan ya. Udah ibu duluan aja. Kasihan orang tua kalau antri lama-lama, wah diduluanin. Makannya dijaga ya. Jangan sampai salah makan. Kalau lagi kebaktian Usinda, ya udah kebaktiannya cepet-cepet aja, jangan lama-lama kebaktiannya. Kasihan tuh Usinda, cepet lapar dan juga ngantuk mereka kalau lama-lama. Kalau lagi jalan, pelan-pelan ya, awas kepleset, hati-hati. Dan tanpa kita sadari, itu juga membentuk cara kita menilai diri kita. Akhirnya banyak kali kalau ditanya, apa kabar oma, apa kabar opa, apa kabar bapak, apa kabar ibu? Jawabannya ya beginilah kasihan. Cuma di rumah, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya namanya sudah tua. Atau juga jawabannya ya beginilah lansia.
udah tua, nggak bisa ngapa-ngapain, duduk manis aja, biar sehat-sehat, tinggal tunggu panggilan nanti. Waduh, tunggu panggilan, nggak tahu panggilan apa ya. Akhirnya kita merasa diri kita ini lemah, kita merasa diri kita ini menjadi tidak berharga. Kalau sudah begini ya, pasti kita akan kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan. Ingatlah bahwa kita ini berharga bagi Tuhan. Dari dulu kita berharga, pada saat kita masih muda, saat ini kita berharga, bahkan di waktu yang akan datang kita tetap berharga bagi Tuhan. Lalu ketika Paulus mengalami kasih karunia Allah itu yang membuat dirinya berubah, bahkan yang membuat dirinya sendiri berharga gitu ya, dia tidak hanya diam, dia tidak hanya menikmati kasih karunia itu bagi dirinya sendiri saja, tetapi Paulus juga memberitakan kasih karunia Tuhan ini kepada orang lain, termasuk kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Itu makanya dia menjadi seorang rasul yang merasul kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sehingga kasih dan kebaikan Allah itu, kasih karunia Allah itu tidak hanya menjadi milik Paulus sendiri saja, tetapi juga diberitakan bagi orang lain, dan orang lain juga mengalami kasih karunia Allah itu. Tuhan menyertai Paulus ketika ia mengabarkan berita Injil itu kepada banyak orang, dan kita melihat betapa luar biasanya karya Paulus itu. Dia bukan saja menggembalakan jemaat, tetapi surat-suratnya, tulisan-tulisannya abadi. Ya, dan kita semua membacanya sampai dengan saat ini. Semua orang Kristen di segala tempat dan segala waktu membaca surat-surat Paulus, dan itu menjadi kesaksian tentang kasih Kristus kepada umatnya. Oleh karena itu resep kedua setelah tadi resep pertama, berharga di mata Tuhan, maka resep kedua untuk tidak tawar hati menghadapi masalah dan pergumulan dalam kehidupan ini adalah mari kita terus menjadikan diri kita ini sebagai berita kasih karunia Allah untuk orang lain. Ada lagu pujian dalam NKB yang berkata, hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Ya, hidup kita ini kitab yang terbuka. Kita mewartakan Kristus dengan segala hal yang kita lakukan, bahkan ketika usia kita sudah tidak lagi muda, bahkan ketika tubuh ini sudah mulai melemah. Dalam hal kecil sekalipun, dalam perkataan singkat sekalipun, kita mewartakan Kristus itu. Yohanes, gimana mau mewartakan Kristus kalau cuma di rumah? Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, memang di masa pandemi ini, usinda atau lansia adalah kelompok usia yang dihimbau sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah. Jadi aktivitas lainnya misalnya belanja ya ke pasar tadi itu kalau bisa dilakukan oleh orang-orang yang lebih muda. Tapi mari kita berefleksi dan menarik makna dari di rumah aja ini. Justru ketika keluarga, ketika anak cucu kita melihat bahwa kita ini mendisiplinkan diri kita untuk tidak kemana-mana demi menjaga kesehatan kita, disitulah kita mewartakan Kristus kepada mereka. Kenapa? Karena dengan demikian kita menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Kita menghargai kehidupan yang Tuhan berikan, sehingga orang-orang yang lebih muda itu akan melihat semangat kita untuk tetap sehat, walau harus berkorban tidak kemana-mana, walau harus di rumah saja. Bahkan mungkin berkorban tidak sering berjumpa dengan anak dan cucu yang kita kangen sekali. Mereka yang muda itu akan melihat orang-orang tua ini saja tetap peduli dengan kesehatan mereka. Kalau begitu saya juga harus menghargai dan menjaga kesehatan saya sendiri. Selain itu di masa pandemi ini kita kan jadi punya banyak waktu ya untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau dulu mungkin sibuk kesana kemari ya, pelayanan, lakukan berbagai macam hal. Sekarang ini ketika kita di rumah saja kita jadi punya banyak waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa bagi diri kita dan juga bagi keluarga kita, bahkan untuk bangsa kita. Dan apa yang kita baca dan renungkan itu bisa juga kita bagikan kepada anak cucu kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bahkan ikut persekutuan online, ya. Kita ikut ibadah minggu online. Itu kan menjadi satu kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah hal yang kita anggap kecil itu menjadi
satu hal yang memberkati dan menguatkan keluarga kita. Mereka yang mendengar bahwa kita tetap semangat, kita bahkan tetap aktif, kita bahkan tetap membaca firman Tuhan, kita bahkan tetap ikut ibadah, walaupun kita sudah lansia, tapi kita masih tetap semangat dalam mengikutinya. Itu adalah sebuah kesaksian kita. Mama, Opa, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang saat ini kehilangan harapan karena keadaan yang serba sulit. Ya. Bahkan banyak orang bukan hanya kehilangan harapan, kehilangan akal sehat. Melakukan segala sesuatu dengan sembrono, tanpa memikirkan efeknya, dampaknya bagi dirinya sendiri dan juga orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, mari dengan hati yang tetap bersemangat, hati yang tidak tawar itu, mari kita tetap berpengharapan pada Tuhan. Mari kita tetap eling, mengarahkan pikiran kita juga kepada Tuhan, dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, hidup kita ini berharga bagi Tuhan. Hidup kita ini juga menjadi kesaksian dan berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menguatkan dan mengingatkan kami untuk kami tetap bersemangat dan bersukacita di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terlepas dari permasalahan dan pergumulan yang datang dalam hidup kami, biarlah kiranya Tuhan Engkau tetap mengajar kami bahwa kami ini berharga bagi Tuhan, sehingga hidup kami juga adalah hidup yang berharga. Tuhan tetap menolong dan menyertai kami. Bahkan hidup yang berharga itu ya Tuhan, hendak juga kami beritakan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi keluarga kami, sehingga hidup kami menjadi kesaksian bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami, Tuhan senantiasa menolong kami, Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Bapa dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama hendak menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa bagi Pak Rivo. Kami berdoa bagi Ibu Karolin, Ibu Ifung, Ibu Rusli, Ibu Nurwani Honggo. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka dalam proses perawatan dan pemulihan. Kiranya Tuhan juga menolong mereka. Berkatilah kiranya perawatan dan obat-obatan yang mereka gunakan, sehingga itu menjadi alat Tuhan dalam mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi orang-orang di sekitar mereka, keluarga mereka yang senantiasa setia, menolong mereka, mendampingi mereka di dalam perawatan mereka. Kiranya Tuhan memberkati juga keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi semua orang yang saat ini sedang sakit. Bahkan kami berdoa bagi orang-orang yang saat ini terinfeksi virus corona. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam proses isolasi mereka, perawatan mereka. Biarlah kiranya Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan kepada mereka, bahkan juga menolong mereka untuk mereka boleh pulih dari infeksi virus corona ini. Kami berdoa bagi keluarga mereka juga, kiranya Tuhan memberkati supaya keluarga juga dapat senantiasa setia mendampingi. Kami berdoa juga bagi para medis yang merawat mereka, bagi dokter dan juga para perawat. Kiranya Tuhan menolong mereka. Mereka yang senantiasa memberi diri mereka, memberi hati mereka, memberi waktu mereka bagi pemulihan para pasien. Kiranya Tuhan berkati segala kerja keras mereka. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang kehilangan pengharapan, kehilangan pekerjaan dan penghasilan mereka, kehilangan sanak saudara mereka, kehilangan akses terhadap pendidikan. Kiranya Tuhan berkati mereka sehingga di masa pandemi ini, di masa kami bersama bergumul ini, mereka tetap kuat, mereka tetap menjalani kehidupan mereka dengan penuh semangat dan tetap berpengharapan bahwa Tuhan senantiasa menolong mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi pemerintah kami. Mereka saat ini sedang bergumul, bahkan juga berusaha bagi pemulihan ekonomi bangsa ini. Bahkan juga mereka tetap memikirkan kesehatan masyarakat, bagaimana supaya masyarakat tidak banyak yang terinfeksi virus corona ini.
Kiranya Tuhan juga berkati mereka, sehingga segala keputusan dan kebijakan yang mereka ambil itu benar-benar keputusan yang terbaik bagi banyak orang, bagi seluruh bangsa Indonesia, tidak hanya bagi golongan tertentu, sekelompok orang tertentu saja. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan saat ini bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Kiranya Tuhan juga memberkati sehingga di masa pandemi ini gereja-gereja Tuhan tetap menjadi berkat. Gereja-gereja Tuhan tetap mewartakan pengharapan yang dari Tuhan itu kepada banyak orang. Sehingga banyak orang tetap melihat karya Tuhan melalui gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Bapa dalam surga, kami saat ini juga bersama-sama bersyukur dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Teresia Gunawan yang berulang tahun pada 1 Agustus, Ibu Dina Marjuki tanggal 4 Agustus, Ibu Christine Sugiarto tanggal 5 Agustus, Ibu Leo Samping tanggal 7 Agustus, Ibu Demak Sinaga tanggal 11 Agustus, Ibu Yasinta tanggal 17 Agustus. Bapa dalam surga, kami bersyukur bersama mereka yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Kami bersyukur atas kehidupan mereka dan biarlah kiranya kehidupan mereka tetap menjadi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga mereka. Di usia mereka yang tidak lagi muda, kiranya Tuhan tetap berkarya di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan bagi Komisi Usia Indah GKI Kafring Polri. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan kami ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau juga menolong para pengurus yang tetap setia dalam melayani, yang tetap menolong kami untuk kami tetap dapat bersekutu walaupun secara online. Biarlah kiranya Tuhan juga menolong mereka. Berkatilah mereka dengan kreativitas supaya pelayanan mereka ini tetap dapat menjadi pelayanan yang baik di masa pandemi ini ketika kami tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa dalam surga, ada begitu banyak hal yang hendak kami minta daripadamu, tapi Engkau lebih mengetahui keberadaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian dan juga Opa Oma, persekutuan usia indah ini akan segera berakhir. Namun biarlah pujian yang sudah kita nyanyikan dan firman Tuhan yang sudah diberitakan kepada kita itu boleh mengingatkan kita, boleh menguatkan kita dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Khususnya di saat-saat seperti ini kita tidak bisa bertatap muka, kita tidak bisa beribadah secara langsung di gereja, tapi biarlah kita boleh meyakini bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Dan kita bisa belajar dari Paulus, karena kasih karunia Allah ada pada Paulus, maka dia dimampukan Tuhan. Sekalipun di dalam kondisi terpenjara, tapi dia bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di luar penjara. Begitu pula juga dengan kita. Kita sudah mendapatkan kasih karunia Allah. Dan biarlah kita boleh menjadi berkat bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita, siapapun, kita boleh menjadi berkat buat mereka melalui doa-doa kita, melalui sapaan-sapaan penguatan yang kita bisa berikan kepada teman-teman kita di luar sana. Mari Bapak Ibu, ada satu sobat yang setia dalam kehidupan kita. Ada satu sahabat yang setia menemani kita, baik ketika kita susah maupun ketika kita sendirian. Namanya adalah Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Pujian ini akan menjadi pujian penutup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Waktu aku
Oma, Opa, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, persekutuan online kita akan berakhir. Tetapi kasih karunia Tuhan tidak akan pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Maka yakinlah bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita, hidup kita berharga, mari kita tidak tawar hati, dan kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, Opa, Oma, terima kasih. Tuhan memberkati. Oma, Opa, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap punya ayat hafalan ya. Mari kita buka bersama 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sekali lagi, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Meski dalam kondisi pandemi yang tidak tahu kapan berakhir dengan segala masalah yang mengikutinya, mari kita tetap kuat bertahan, menjaga hati ini agar tidak menjadi tawar, sesuai dengan ayat hafalan kita di bulan ini. Tuhan memberkati. Visi kemerdekaan. 75 tahun berlalu, terbuka lagi lembaran sejarah. Jelas terlintas dalam ingatan, tak pernah sirna ditelan zaman. Desingan peluru masih terngiang, kelontang bambu runcing, bak musik merdu, syahdu terdengar. Tokik para pahlawan lantang berseru, serbu, maju, hancurkan penjajah menjadi debu. Bebaskan derita yang membelenggu. Walau darah bersimbah membanjiri tubuh, tercabik luka kekejaman musuh, rela gugur dalam bertempur. Demi merdeka, demi berkibarnya sang saka merah putih, demi generasi bangsa, demi visi kemerdekaan. Kesatuan, persatuan,
tetap terpelihara. Tali kasih, kepedulian tetap terjaga. Damai sejahtera milik bersama. Jayalah negeriku, Indonesia tercinta. Merdeka! 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 Merdeka. 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 Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! 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 Merdeka!